Shalom. Shalom. Bagaimana kabarnya? Baik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kembalikan Bapa mengucap syukur buat kasih kemurahan dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kau berkati kami Tuhan, Kau urapi kami. Biarlah firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Oke. Renungan firman Tuhan pada saat ini terambil dari Matius 7 ayat 24 sampai 27. Matius 7 ayat 24 Matius 7 ayat 24 sampai 27. Oke. Baik teman-teman, mari kita baca secara bergantian. Saya ayat yang 24 dan saudara-saudara yang terkasih membacakan yang ayat 25. Demikian juga ayat yang selanjutnya. Dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak runtuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga runtuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saudara-saudara yang terkasih, pernahkah teman-teman melihat rumah yang besar? Rumah yang tinggi? Pernah. Pasti pernah ya? Iya. Nah, yang menjadi pertanyaannya, bagaimana cara membuatnya kokoh? Apakah didirikan begitu saja tanpa fondasi yang kuat? Apakah dibangun rumah, fondasinya setengah meter, sedangkan tinggi rumah 20 meter? Pasti itu tidak kuat. Mungkin saja ketika ada gempa sudah runtuh. Ketika datang banjir semuanya roboh. Tidak tahan lama. Nah, pada saat ini firman Tuhan mengajak kita untuk mengenal dua macam dasar yang terambil dari Matius 7 ayat 24 sampai 27. Injil Matius ini ditulis oleh Rasul Matius sekitar tahun 66 yang ditujukan kepada orang-orang Yahudi. Ini merupakan bagian dari khotbah Tuhan Yesus di bukit. Yesus mengatakan demikian karena banyak orang yang berbondong-bondong mengikuti Dia, tetapi belum tentu hati mereka sepenuhnya untuk Tuhan. Meskipun pada saat itu Yesus menyampaikan banyak pengajaran, melakukan banyak mukjizat, tetapi belum tentu mereka melakukan apa yang mereka dengar dari Yesus, dan belum tentu mereka percaya. Bisa dikatakan dengan bahasa kita saat ini, pendengar setia, ikut, datang, duduk, diam, dan dengar. Tidak pernah melakukan apa yang didengar kemar iman seseorang. Mari kita membahas satu persatu bagian ini, dan saya bagi menjadi beberapa poin. Poin yang pertama yaitu orang bijak mendirikan rumah di atas batu. Kita bisa lihat di ayat 24 sampai 25. Mendengarkan dan melakukan itu tidak bisa dipisah. Kalau kita perhatikan, mendengarkan dalam bahasa aslinya adalah akue, present aktif indikatif, dan melakukan poie, present aktif indikatif. Artinya suatu hal yang selalu dan terus terjadi. Berarti di sini orang bijak itu adalah orang-orang yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Karena dia bijak, oleh karena dia melakukan kehendak Tuhan, maka ia mendirikan rumahnya di atas batu. Dalam artinya batu itu keras, tidak gampang hancur. Itulah gambaran dari fondasi yang kuat. Jika fondasi rumah itu kokoh, kuat,
maka bangunan di atasnya tidak hancur. Sepertinya contoh ya, kampus kita ini didirikan begitu mewah, tinggi gitu. Kita melihat bahwa fondasinya kuat, sangat kokoh. Bayangkan saja hampir 1 lantai fondasinya. Apakah itu bukan yang luar biasa? Lalu bagaimana kamar dari orang yang tidak bijak? Itulah yang poin kedua. Orang bodoh mendirikan rumah di atas pasir. Kita bisa lihat di ayat 26 sampai yang ke-27. Inilah gambaran orang yang tidak mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Sama seperti orang yang bodoh yang mendirikan rumah di atas pasir. Bagaimana pasir itu? Pasir itu tidak kokoh. Datang angin, dia terbang. Datang air, dia terkikis. Akhirnya rumah di atasnya hancur. Inilah fondasi yang tidak kuat. Hancur. Coba kita perhatikan rumah-rumah yang dibangun di samping laut, yang didirikan di atas pasir. Ketika ada angin kencang, pasir-pasirnya berterbangan. Ketika ada hujan, pasir akan hanyut. Demikian juga kehidupan kita, teman-teman. Kalau kita perhatikan pemuda-pemudi di gereja-gereja, banyak yang datang asal-asalan saja atau hanya sebagai simbol saja. Apalagi ke depan ini pesta Natal. Ada banyak undangan Natal ke sana ke sini. Pengalaman saya sejak masih di Nias, di bulan 12 ini adalah bulan jalan-jalan. Mengapa saya katakan bulan jalan-jalan? Ya, karena pada musim Natal atau pesta Natal ada banyak undangan yang dikasih kepada kita di gereja-gereja. Terkadang saya hanya ikut-ikut saja, mempersembahkan lagu pujian. Ketika tiba waktu firman Tuhan atau khotbah, kebanyakan pemuda berkeliaran di luar, main HP, buka Facebook, chattingan WA, dan lain-lain. Pendeta berteriak dari atas mimbar menyampaikan firman Allah, tapi pemuda-pemudi tidak mau mendengarkan. Mungkin ada sebagian juga pemuda-pemudi mendengarkan, tapi tidak melakukan seperti yang sering saya dengar dari guru saya waktu masih SMA, mengatakan masuk kumpi kanan, keluar kumpi kiri. Tidak dimasukkan dalam hati. Nah, ciri-ciri ini nih, coba nanti setelah selesai ibadah, tanyakan kepada teman-temanmu, apa firman Tuhan tadi yang kamu dengar? Bagi pemuda-pemudi yang mendengarkan dengan sungguh, pasti bisa menjawabnya. Tapi kalau pemuda-pemudi super sibuk waktu khotbah, pasti dia gargar kepala kan? Itu pertanda apa? Tidak sungguh-sungguh dan berdiri, tidak bisa bertahan dan berdiri teguh di tempatnya. Saya memberikan sebuah contoh yang sudah terjadi di Nias akibat belum memiliki iman yang kuat kepada Yesus Kristus. Ini nyata sudah terjadi. Rumah mereka tidak jauh dari rumah kami di Nias. Keluarga ini beragama Kristen. Mereka dari gereja Sukula. Bapak anak itu sintua di gereja itu. Pasti bapak itu juga memberitakan firman Tuhan kepada anak-anaknya dan selalu mengajak anak-anaknya ke gereja. Biasanya saya panggil bapak itu kakek karena tulangnya berpatu. Waktu anak-anaknya tamat SMA, ada yang merantau dan kuliah, dan yang satu mencoba tes Polri selama 3 kali, tapi tidak lewat juga. Seiring berjalannya waktu, anaknya yang calon Polri tadi malas datang ke gereja. Hanya sesekali saja dia datang ke gereja. Dan dia ini mempunyai pacar dari agama sebelah, gitu.
agama yang berjilbab gitu loh. Hubungan mereka sudah berjalan beberapa tahun hingga mereka menikah tahun 2021 kemarin. Pemuda ini jadi apa? Islam gitu. Dan menikah kepada cewek itu. Dia meninggalkan Tuhan Yesus dan mengejar impiannya. Nah, itu terjadi karena belum memiliki iman yang teguh kepada Yesus Kristus, sehingga ia mudah jatuh terbawa arus. Yang menjadi pertanyaan bagi kita semua, kita bagian yang mana? Di bagian pemuda yang serius, yang pertama tadi, atau yang kedua? Jika kamu berada poin 1, kamu harus tingkatkan lagi. Jika kamu berada dalam poin 2, bertobatlah. Semasa ada kesempatan bagimu. Jangan ditunda. Kamu harus memiliki iman yang teguh kepada Kristus hari ini juga. Nah, teman-teman yang terkasih, gambaran ini adalah gambaran iman kita kepada Yesus Kristus. Apakah iman kita kuat, kokoh, sehingga kita tidak gampang goyang ketika ada masalah menghadap kita? Atau kita orang yang kurang atau tidak beriman sehingga ketika ada masalah kita langsung meninggalkan Tuhan? Badai, hujan, angin, topan, itu ibarat masalah yang datang di kehidupan kita. Bisa saja ketika ada masalah, karena belum memiliki iman yang kuat pada Kristus, bisa saja bunuh diri karena banyak kali hutangnya. Bisa saja bunuh diri karena putus cinta. Bisa saja putus asa karena merasa nggak bisa lagi dihadapi, atau karena ekonomi yang sangat tipis. Tetapi kalau sudah memiliki iman yang teguh pada Kristus, tidak akan goyah. Meskipun masalahnya melanda, tidak akan takut. Meskipun ekonomi sangat tipis dan tidak memungkinkan, tidak khawatir dan tidak membawanya stres. Hadapilah itu bersama Kristus. Karena bukan hanya kita lagi yang menyelesaikannya. Ketika kita sudah percaya kepada Kristus, kita juga sudah menjadi bagian di dalam Kristus, sebagaimana yang dikatakan dalam Galatia 2 ayat 20 mengatakan, namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi yang sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku, yang menyerahkan dirinya untuk aku. Demikianlah juga kehidupan kita, saudara-saudara yang terkasih. Jadi pikiran saat ini, apakah diri Anda sedang berada dalam poin 1 atau poin 2? Seperti yang saya katakan tadi. Renungkanlah dalam hati masing-masing. Jika berada dalam poin 1, ya tingkatkan seperti yang saya katakan tadi. Dan terus layanilah Tuhan. Jadi berkatlah bagi sesama manusia dan bagi teman-teman yang lain yang masih belum mengenal Tuhan Yesus lebih dalam lagi. Tetapi jika berada dalam poin 2, ya bertobatlah. Dan karena bertobatlah semasih ada kesempatan bagi Anda. Sebagai ayat penuntut terambil dari Kolose 2 ayat 7. Firman Tuhan berkata, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, yang hendaklah hatimu melimpah ucapan syukur. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur buat firman-Mu yang telah kami dengarkan. Kami memberkati Tuhan, Kau yang menyempurnakan di hati saudara-saudara yang telah mendengarkan firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.